Nah, siang ini kita akan ngobrolin tentang masalah anak ya, anak. Banyak kan kasus tentang anak yang sedang bermasalah dengan hukum ya, Cik Reni ya, banyak ya. Ya, betul sekali. Banyak banget ya. Ya, kira-kira apa nih yang sebenarnya banyak sih kasus anak ya? Banyak sekali Mas Pagi yang baru-baru ini kan. Iya. Ada yang korban yang di Sukabumi itu anak tuh karena bullying. Nah kira-kira gimana tuh Mas? Iya Cik Reni. Menurut Mas Yadi dulu tanggapannya seperti apa kira-kira? Menanggapi yang berita terbaru itu loh yang dia bullying. Aku nggak tahu. Oh gitu, oke. Jadi nih nanti kan kita lempar juga nih, siapa tahu kan nih teman-teman ini ya. Teman ada ini nggak perkumpulannya apa namanya mungkin dari SDY channel ini? Oh enggak ada. Oh enggak ada, belum ya. Jadi mungkin nanti mereka ada yang mau pas ikut di sini nih, ikut join nih dengan kita nih. Udah ada siapa tuh mungkin? Oh belum ya. Nanti mungkin ada yang mau gabung tanya-tanya atau gimana. Nah ikut komentar juga nggak apa-apa kan ya? Boleh dong tanya-tanya boleh. Ada Ri sudah bergabung Ri. Oke. Lanjut Mas Yadi gimana jadinya? Nah ini kan ada istilah anak yang sedang bermasalah dengan hukum. Ada yang korban, ada yang jadi saksi, ada yang pelaku. Gimana tuh? Maksudnya pelaku yang gimana pelaku? Oh ini jadi kalau itu kan maksudnya ya itu tuh anak berhadapan dengan hukum tuh jadi ya. Nah jadi kalau anak berhadapan dengan hukum itu kan kriterianya itu ada 3 nih. Jadi anak yang istilahnya menjadi korban, ya, anak menjadi korban, misalnya korban kekerasan atau korban lah, korban. Nah yang kedua anak yang menjadi saksi kejahatan, ya yang ketiga itu anak yang berkonflik dengan hukum tuh Mas Yadi. Jadi ada 3 tuh yang termasuk ABH itu. Tapi kebanyakan kalau anak berhadapan dengan hukum itu adalah anak yang memang berkonflik dengan hukum sih, identiknya gitu sih. Maksudnya pelaku gimana yang pelaku? Nah kalau pelaku itu berarti kan anak yang berkonflik dengan hukum nih ya, seperti itu. Nah contohnya kalau anak yang berkonflik dengan hukum itu mungkin nih Mas Yadi pernah dengar nggak kasus yang anak 14 tahun itu ngebunuh? Menjadi pembunuh ya kan? Nah itu anak yang berkonflik dengan hukum. Atau contohnya inilah kayak sebelah sini dong Mas ini jadi sebelah nih, jadi kayak film Total Recall kita nih. Nah gitu ya. Nah ini contohnya nggak jauh-jauh lah kasus yang masih lagi viral nih Mario Dandi ya. Nah Mario Dandi itu kan itu berarti termasuk. Nah kasus Mario Dandi itu kan dia udah bukan anak nih, karena kan namanya anak tuh usianya tuh kan dari 0 sampai 18 tahun ya. Nah itu anak. Kalau si Mario Dandi itu udah termasuk dia usia 20-an kuliah kan udah bukan anak lah itu. Nah si AG ini nih yang termasuk anak. Si Agnes itu kan yang pacarnya si Mario Dandi. Dia kan masih 14 tahun tuh. Nah, yang menarik nih Mas Yadi ya, nih mungkin teman-teman juga nih ya, mungkin ada yang belum tahu. Jadi kasusnya itu si AG ini tadinya kan sebagai saksi, ya, saksi dari tindak kejahatan si Mario Dandi. Nah, ternyata kasusnya itu jadi naik nih. Ternyata si AG itu naik jadi anak yang berkonflik dengan hukum. Oh iya. Nah gitu. Nah jadi dia padahal kan baru 14 tahun ya. Nah berarti dia anak nih. Nah berkonflik dengan hukum. Nah kalau misalnya memang dia terbukti nih, misalnya nanti di persidangan ya ada kena sanksi pidana lah Mas, pidana penjara seperti itu karena berkonflik dengan hukum seperti itu. Nah ini pelaku ya berarti ya? Kenapa? AG sebagai pelaku. AG ya jadi turut serta istilahnya, turut serta dengan pelakunya. Karena dia kan naik levelnya dari saksi, ternyata jadi berkonflik dengan hukum. Nah itu udah naik levelnya si AG itu. Nah sekarang kasusnya masih berlangsung tuh yang AG, gitu kan? Seperti itu. Nah ini yang sudah bergabung siapa nih? Ada Pata Wahab. Selamat siang, saya mewakili channelnya SDY ini mengucapkan selamat bergabung ya teman-teman di sini di acara tentang apa ini kita tadi? Anak yang sedang berkonflik. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Mungkin kan teman yang baru join ya belum tahu ini kita ngebahas tentang apa nih. Kita bahas ini karena kita merasakan ini ya Masnya prihatin sekali nih, miris sekali dengan
banyaknya korban dan juga pelaku ya, anak yang berhadapan dengan hukum ini gitu. Jadi ya sebagai kita sharing-sharing juga nih, bagaimana sih statusnya kalau anak berhadapan dengan hukum itu kayak gitu. Nah, oke Mas Edi, itu. Nah kalau kayak AG nih, dia kan masih 14 tahun. Dia dapat dipidana? Yang AG. Ya kalau dia berkonflik dengan hukum terus bukti-buktinya kuat, itu bisa dipidana. Nah itu kan penganiayaan ya. Penganiayaan itu bisa kena 15 tahun penjara gitu. 15 tahun penjara kalau untuk kekerasan ya, tindak pidana kekerasan seperti itu. Untuk sanksi pidananya ya di ini Undang-Undang 35 tahun 2014 seperti itu. Wajib didampingi ya? Wajib Pasnya. Didampingi maksudnya? Kalau misalnya di persidangan. Oh iya, wajib didampingi gitu kan. Maksudnya didampingi oleh siapa nih? Kuasa hukum, Ya, orang kuasa tua hukum. atau siapa? Ya kuasa hukum. Kuasa hukum. Ya namanya di persidangan itu pasti setiap setiap tersangka ya atau terdakwa itu harus ada minimal satu kuasa hukum. Kalau misalnya kita nggak punya uang nih ya buat nyewa pengacara atau kuasa hukum, nanti negara menyediakan dengan gratis ada kuasa hukum gratis dari negara kayak gitu. Ya sebelah sini dong, kayaknya nih Mas Yadi ini kayaknya takut-takut banget ini. Nggak apa-apa. Santai-santai aja. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang mau ikut bergabung, mungkin mau ikut komen-komen atau tanya boleh ya teman-teman tentang masalah kekerasan terhadap anak ini nih, seperti itu. Menurut Mas Yadi kan nih, pelaku nih, kemudian saksi deh, saksi apa gimana saksi? Saksi maksudnya gimana? Yang tadi kan ada korban, ada pelaku, ada saksi, ada korban. Kalau saksi gimana? Saksi? Kalau saksi dari tindakan kejahatan? Iya. Kalau saksi dari tindakan kejahatan itu tidak dikenakan sanksi pidana dong kalau saksi. Tidak ada sanksi pidana. Ini kan pengenaan sanksi pidana itu justru untuk anak yang ya? anak yang berkonflik dengan hukum. Iya dihadirkan. Tapi kalau misalnya khusus anak, karena biasanya nih ya kalau pengadilan yang ini untuk tersangkanya, misalnya terdakwanya anak, itu pengadilannya itu persidangannya khusus nih Mas Yadi atau teman-teman. Jadi mereka itu tidak akan misalnya wartawan tidak boleh masuk meskipun kejahatannya viral tuh misalnya kan. Nah karena tertutup, karena kan ini untuk istilahnya ini ya, untuk istilahnya harkat martabat si anak tersebut. Jadi kita jaga. Adapun misalnya wajahnya diblur misalnya atau misalnya kalaupun misalnya di media gitu ya. Nah itu apalagi misalnya itunya ya korbannya itu biasanya diblur dan tidak diperlihatkan seperti itu. Kalau pelakunya anak ataupun kasus anak itu tertutup. Iya. Seperti itu. Dan tidak banyak-banyak juga misalnya kayak persidangan biasa gitu ya. Nah itu enggak, kalau untuk anak itu ada khusus biasanya persidangan seperti itu. Seperti itu Mas Yadi. Nah satu lagi nih korban. Korban dari pelaku. Gimana nih maksud korban dapat perlindungan nggak atau gimana gitu yang korbannya nih? Oh korban. Ya. Kalau korban jadi dari dia sebagai korban dari pelaku kan, perbuatan kejahatan dari pelaku ya. Ini yang anak-anak lah semua. Nah setelah dia jadi korban ya terus apa ya perlindungannya gimana tuh? Dibawa kemana misalkan gitu kan? Iya. Gitu. Nah kalau untuk korban tuh ada ya perlindungannya. Itu biasanya di ini kan kita ada Komisi Perlindungan Anak. KPAI ya, KPAI. Nah itu tuh ada dua nih kalau di Indonesia itu. Mungkin Mas Yadi atau teman-teman tahu ya KPAI itu, aduh takutnya ini takutnya kebalik nih. Yang Aris Merdeka Sirait, ya kan?
Nah itu ada tuh ketuanya itu. Nah itu Komnas Anak. Satu lagi yang Kak Seto itu loh. Ya. Nah itu KPAI dan satu lagi apa ya? Saya lupa lah itu. Nah itu pokoknya ada Kak Seto dengan yang Bapak Aris Merdeka Sirait itu tuh yang pimpin. Nah kayak itu jadi antara itu aja nih. Nah itu nanti ada komisi perlindungan di situ. Seperti itu Mas Yadi. Jadi sebelum misalnya dia nanti ke persidangan ya didampingi oleh mereka. Seperti untuk anaknya itu yang jadi saksi ya. Misalnya yang jadi saksi ataupun jadi korban. Nah korbannya ya dilindungi oleh mereka. Seperti itu untuk anak tersebut dan dilindunginya itu yaitu dari misalnya sorotan media mungkin wartawan mau interview mungkin gitu ya mau wawancara. Nah itu harus ada nanti ini didampingi oleh dari tim dari KPAI tersebut seperti itu. Oke. Tapi gini ya kan kemarin kan gini kok banyak sampai kita mengadakan penyuluhan ke masyarakat kan karena saking banyaknya gitu kan. Iya benar-benar kasus anak ya. Anak kan beberapa kasus kan yang dari mulai Mario Dendi lah, dan mana itu ada di Lampung lah gitu kan, terus mana lagi tuh. Yang Lampung yang mana ya? Lupa nih. Yang kalau nggak salah anaknya polisi ya. Oh iya benar. Mahasiswa. Oh iya betul. Ini kan sering candaan tuh. Jadi cucu tuh kakek neneknya tuh memanjakan cucunya tuh si Anu tuh karena terlalu dimanjakan gitu loh. Iya benar. Cuma mungkin masalahnya nggak hanya itu aja kali ya mereka sampai kayak gitu. Nah gimana ya kira-kira ya sampai misalnya kayak akhirnya orang tuanya kan orang tuanya dibongkar ininya apa namanya kekayaannya gitu kan gara-gara anaknya gitu, gara-gara anaknya. Maksudnya gini saya membayangkan tapi kebanyakan yang itu kasus itu sih anak-anaknya orang-orang kaya ya. Tapi mungkin enggak ya. Betul. Nah, salah mungkin gimana kira-kira ya kalau menurut kita ya. Enggak semua orang kaya ya nanti nih. Kenapa? Yang join misalnya dia orang kaya, wah ini mentang-mentang kaya dijadikan tersangka. Yang kemarin yang terjadi itu coba dari beberapa teman ini kan. Oknum anak pejabat lah ya kebanyakan gitu kan. Tapi gini, secara umum kan kita prihatin ya, anak-anak sekarang sampai segitu ya. Apa kalau penyebabnya lah kira-kira itu? Penyebabnya kenapa mereka jadi sampai berbuat kasar gitulah? Oh penyebabnya? Itu untuk penyebabnya sih ya banyak ya. Ini kan jadi ke psikologi nih. Kita jadi ke psikologi ya, misalnya ya ini untuk penyebabnya sih kalau kebanyakan itu pola asuh anak biasanya gitu kan, pola asuh anak tersebut dalam keluarga gitu kan. Contohnya kalau misalnya anak yang mayoritas ya maksudnya umumnya kalau di keluarga yang memang mungkin dia mampu, keluarga mampu, itu kan dimanjakan tuh si anak tuh kan. Nah dimanjakan dan juga diturutin nih biasanya semua keinginan. Jadi kan dia pribadinya itu dan perilakunya itu karena dia dimanjakan dan semuanya terpenuhi nih. Aku mau gini, misalnya saya mau gini, ya nggak ada yang melarang gitu kan. Sok baik misalnya gitu kan, monggo baik. Nah gitu. Jadi itu pun terbawa misalnya ke dia istilahnya perilaku dia di luaran. Dia mungkin jadi kayak apa sok jago lah atau misalnya sombong lah atau bagaimana. Mentang-mentang dia misalnya punya uang, punya misalnya nih bapak saya nih punya pengaruh misalnya gitu kan, seperti itu. Nah itu tidak terlepas dari salah satunya pola asuh anak tersebut juga di dalam keluarga gitu. Sebelum dia masuk ke lingkungan ya, seperti mungkin di sekolah, seperti kayak gitu. Seperti kayak gitu nih Mas Yadi. Nah itu mempengaruhi teman-teman yang ini ya nonton boleh silakan kalau mau tanya-tanya. Iya benar-benar. Diskusi gitu kan sama ahlinya nih. Oh enggak juga bukan lain. Kita kan sharing-sharing aja ya teman-teman seperti itu. Salah ya. Bukan pakar telematika kan? Ngomong-ngomong, ini belum dikenalin nih. Udah ngobrol-ngobrol dari tadi udah berapa menit ya? Belum dikenalin saya sama Mas Yadi nih. Kenalin dulu dong Mas. Boleh kenal sendiri. Gua lo masuk kenal sendiri. Iya, kan kita sama-sama satu level gitu kan. Nah kan
Kenalin dulu dong. Boleh Cik Leni, perkenalan boleh. Oh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kalau ada yang mau nanya dipersilahkan ya, tentang apa saja terkait dengan anak gitu kan. Mumpung kita dengan orang penyuluh muda ya. Ya, kita. Namanya Verina, dia punya YouTube juga gitu. Ya, YouTube nanti segera punya TikTok ya, gabung di TikTok. Ya. Nah, kalau pengaruh medsos gimana? Pengaruh medsos terhadap anak? Terhadap kejahatan anak. Nah, oke. Nah, kita jadi lanjut ya tadi ya, intermezzo dulu tadi tuh. Jadi salah satunya tadi kan pola asuh ya, yang membentuk itu pola kembang si anak gitu kan. Itu satunya pola asuh dan keluarga. Yang kedua itu kan itu jarimu kan, hati-hati dengan jarimu ya, atau jempolmu itu. Nah, salah satunya medsos itu. Sekarang mana ada sih sekarang ya, banyak sekali gitu kan anak kecil, bahkan anak 1 tahun pun nih biar nggak nangis misalnya kan, udah diituin handphone misalnya kan. Coba mana sekarang anak kecil yang nggak pegang handphone, jarang banget gitu kan. Mau di perkampungan, di perkotaan, apalagi di perkampungan. Oh, mungkin di perkotaan masih agak adalah yang istilahnya agak strict lah keluarganya ya, seperti itu. Mungkin dia kan ada apa. Kalau misalnya banyak nih ya yang saya lihat gitu kan di perkampungan, supaya nggak nangis karena anak itu terbiasa. Misalnya nangis dikit, ya udah handphone dikasih. Dan berapa jam itu tanpa ada pengawasan dari orang tuanya. Mungkin dia buka apa kan kita nggak tahu. Seperti itu kan. Nah, ini ya yang harus ada, istilahnya ya ada. Jadi harus ada pengawasan dari pihak orang tua. Jadi lihat nih, misalnya kita kan lihat juga atau dampingi anak itu buka apa nih, misalnya yang dia oke lah YouTube ya. Tapi kan di YouTube itu tuh kan istilahnya banyak sekali kan video-video yang memang tidak selayaknya anak itu buka, atau apalagi si anak itu kan buka pasti handphone orang tuanya kadang-kadang kan. Nah, itu kan tidak dikunci. Pasti kan dia dan usianya pun tidak dibatasi untuk anak dan bebas aja seperti itu. Kita nggak tahu, makanya para orang tua itu harus mengawasi nih kalaupun anak-anak lagi pegang gadget. Nah, seperti itu untuk satu pengawasan untuk orang tua. Tapi orang tuanya juga sama. Maksudnya gimana? Pegang itu juga. Iya nggak Ustadz Jack? Iya, nah makanya itu. Gitu ya, kan. Mungkin keteladanan juga. Iya nggak? Keteladanan dari orang tua kan. Saya membayangkan ya kalau orang tuanya juga setiap hari itu pegang handphone gitu kan. Nah iya. Main game, terus scrolling apa namanya medsos setiap hari itu, ya anaknya juga sama jadinya gitu kan. Nah ini kan artinya keteladanan juga penting, harus ada jam-jam tertentu lah ya yang harus berhenti, ada waktunya untuk main game, medsos seperti itu. Iya. Sebenarnya keteladanan dari orang tua juga sangat benar. Iya. Memang. Misalkan, nak berhenti main handphone, dia sendiri lagi main handphone. Iya nggak? Iya, seperti itulah ya. Terus kemudian bangun tidur gitu kan, jangan langsung main handphone, bapaknya lagi main handphone. Ya memang sih seperti itu. Nah kayak gitu kan, jadi ini juga ada pengaruhnya juga terhadap. Iya, pengaruh. Keteladanan juga. Ya itu untuk segi keteladanan mungkin ya, kalau boleh saya tambahin nih, untuk segi keteladanan oke. Tapi memang kalau untuk mungkin orang dewasa itu kan udah bisa memfilter, Mas. Istilahnya kan udah bisa memfilter, kalaupun dia buka misalnya ya, bukannya saya membenarkan dia misalnya untuk buka gadget setiap saat itu, jadi enggak gitu. Memang teknologi itu kita pun kan memang harus melek teknologi nih, apalagi di masa ini 4.0. Semuanya itu udah berbasis teknologi nih, udah ke arah sana, udah mau ke basis 5.0 yang semuanya udah AI. Tahu kan mungkin AI? AI itu udah yang robot deh. Robot udah seperti dia, otaknya itu atau perilaku seperti manusia. Nah, itu udah, kita mau tidak mau memang harus melek teknologi menuju ke sana gitu loh. Nah, itu untuk keuntungannya ya. Kita mungkin berbuka kayak gadget seperti itu agar kita tidak ketinggalan. Kayak orang Indonesia kan ada istilah FOMO, tahu nggak FOMO?
Kalau anak-anak sekarang kan bahasanya FOMO. FOMO ada istilah FOMO, tahu nggak? Aduh, ini ya. Iya. Kalau FOMO, FOMO itu nih, apalagi sekarang kayak ada konser Coldplay katanya nih, Indonesia, rakyat Indonesia ini karena FOMO nih, heboh-hebohkan Coldplay ya. FOMO itu istilahnya itu suatu yang istilahnya kita tuh nggak mau ketinggalan gitu loh mas, nggak mau dibilang kamu kodek kurang update gitu kan, kuper. Kalau zaman dulu ada bahasa kuper ya, kurang pergaulan. Jadi dia FOMO, jadi ada suatu gejala yang istilahnya dia tidak mau ketinggalan informasi, tidak mau ketinggalan momen yang memang lagi hit saat itu, lagi viral kayak gitu. Seperti itu ya, itu ya salah satunya. Nah mungkin balik lagi nih. Nah kalau orang tua mungkin agak bisa memfilter lah apa yang dia tonton, apa yang dia lihat misalnya di internet ya atau di handphone. Nah kalau anak kecil kan belum bisa memfilter. Nah itulah bahayanya anak kecil kalau misalnya dia tidak ada pengawasan dari orang tua. Kalau misalnya dia melihat-lihat di gadget atau misalnya di televisi pun ya, bukan hanya di handphone nih, di televisi pun kita memang harus mengawasi. Itu dari peran orang tua. Nah belum lagi di sekolah nih, di sekolah juga ada nih mas. Nah itu harus ada pengawasan dari guru. Jadi guru itu jangan sampai membiarkan ada kelompok-kelompok di sekolah itu ada misalnya ini tim anak yang uang sakunya gede nih misalnya gitu kan, ada tim kelompok yang uang sakunya kecil. Kadang-kadang kemarin saya ke penyuluhan ya di daerah Cianjur, ada ini kisah nyata ya karena kemarin penyuluhan ada itu tuh ada kelompok dia anak itu ini anak perempuan loh ya. Anak tim perempuan nih, anak SMP. Dia tim yang jajannya itu besar. Setiap harinya itu dikasih orang tuanya. Ada kelompok yang memang jajannya itu kecil. Gitu. Nah, itu kan udah berkelompok tuh. Nah, kadang-kadang kan guru tuh nggak ngeh loh. Ada fenomena seperti itu. Itu kan bahaya. Itu bisa ke arah bullying nantinya itu lama-lama, meskipun mungkin nggak kerasa ya. Nah itu gitu ya. Iya, tapi itu udah indikasi ke arah SD atau SMP. SMP itu, SMP kelas 1 kelas 2 loh. Nah tapi itu udah ada indikasi mau ke arah bullying. Lama-lama kan ada ngebully, saling bully yang tadinya mungkin dari ceng-cengan aja, ya kan? Nah lama-lama bullying lah timbul, gitu kan? Nah bully timbul kenapa nih? Kekerasan tadi timbul kenapa? Karena ada tindakan agresif gitu kan, tindakan agresif dari si anak. Tahu sendiri kan misalnya apa nih tindakan agresif, ya kan? Tindakan yang ingin melakukan istilahnya pemukulan, menyerang, menampar seperti itu. Itu kan tindakan agresif yang akhirnya menciptakan tindakan kekerasan dilakukan oleh si anak tersebut. Seperti itu Mas Yadi. Berat juga ternyata Mbak ya. Oh iya ya ternyata tuh jadi kita kemana-mana nih pembahasan. Nah, kalau seru. Berarti pergaulan nih. Seru tidak nih? Pergaulan ngaruh ya? Oh sangat ngaruh sekali. Pergaulan bukan di sekolah ya, maksudnya di kampung ya atau di kompleknya. Iya di lingkungan lah, lingkungan sekitar rumah kita ya. Anak-anak itu di rumah aja atau boleh keluar rumah nih? Karena kan keluar rumah juga kita nggak tahu kan bergaulnya dengan siapa gitu kan? Iya kadang begitu keluar rumah pas pulangnya punya kosakata baru gitu yang awalnya nggak tahu dulu gue misalnya gitu ya. Ada juga yang mengeluh gitu iya. Begitu sampai rumah sama ayahnya lu atau kata-kata yang kemarin sempat viral anjir gitu ya, misalnya gitu. Anjir gitu susah ya kita nantikan ya kan dia main keluar rumah kan susah nontonnya juga kan, pulang-pulang kayak gitu. Anak ini dapat kosakata dari mana gitu kan, ternyata dia udah habis main sama temennya yang di luar sana tuh ada apa lajir apa ada kan itu kurang gue enggak mungkin yang lu gue mungkin biasa, tapi yang anjir itu baru ya. Maksudnya itu bahasa binatang tuh. Iya, tapi kan diplesetin jadi. Iya diplesetin. Anjir. Itu kan dapatnya di luar kan? Anjing. Dapatnya kosakata di luar rumah gitu kan? Iya, itu kan bahaya juga tuh buat anak-anak, jadi kasar bahasanya. Iya, ya itu saya. Jadi. Jangan tuh balen itu. Oh iya. Tapi harus dipantau kali ya. Nah. Mainnya kemana nih? Misalnya gitu. Bisa itu. Nah, oke. Bisa, tapi kan dipantau, namanya dipantau. Misalnya kesannya kayak nggak mungkin juga anak itu ditempel di CCTV ya.
yang bisa dipantau kemana-mana gitu, nggak mungkin juga kan seperti itu ya. Jadi ada istilahnya ini ada baiknya dan ada tidak baiknya ya. Kalau tadi menurut Mas Yadi, apakah anak itu harus selalu di rumah? Ya enggak juga gitu kan, kasihan anak itu. Kasih nanti dia jadi kuper kalau bahasa dulu ya, kurang pergaulan gitu kan, kudep, kurang update dan tidak mengikuti istilahnya. Namanya anak itu kan hak ya, haknya anak itu mendapatkan istilahnya dia tumbuh kembang dengan baik. Nah kalau misalnya di rumah terus, gimana dia mau tumbuh kembang dengan baik gitu kan? Nah biarlah dia dengan istilahnya nikmatilah dia seusianya anak-anak itu gitu, dia bermain dengan teman-temannya, dia misalnya mau main permainan apa, mungkin mau main game, mau apa gitu kan, bergaul lah dengan anaknya. Cuman kita sebagai orang tua itu harus istilahnya bisa mengawasi dan memilah mana teman atau lingkungan yang baik buat si anak. Nah gitu, tapi jangan sampai jadi mengunci si anak itu di rumah terus. Kasihan juga tumbuh kembang dan otaknya si anak itu nantinya itu jadi istilahnya itu dia jadi autis, Mas. Jadi agak autis nanti si anak tuh, karena kebiasaan dia mungkin kalau ketemu orang asing sedikit takut, minder. Lah itu karena dia tidak banyak bergaul dengan orang luar. Gitu, tidak bersosialisasi. Namanya manusia kan makhluk sosial, jadi dia harus bergaul dengan lingkungan seperti itu. Nah orang tua lah, nah di sini nih peran orang tua itu harus mengawasi pergaulan atau lingkungannya sekitar anak bergaul dengan siapa gitu kan, dan istilahnya juga harus melihat nih teman-temannya itu siapa aja nih si anak. Bukannya dengan strict ya. Kalau orang tua zaman dulu, zaman kita mungkin ya Mas ya, agak ada yang orang tua strict kan. Apa misalnya anak pulang malam atau misalnya enggak sekolah atau bolos atau nakal, rotan, main atau lidi, sapu lidi misalnya ya. Nah, kalau zaman sekarang hati-hati, nggak bisa lagi kayak gitu ke anak. Bisa-bisa dilaporin tuh orang tuanya ke Komnas HAM kan, atau kemana sama anak gitu kan. Karena kita udah tidak bisa menerapkan pola seperti itu lagi kepada anak zaman sekarang, Mas. Polanya itu pola pikir dan juga itu udah beda dengan zaman dulu gitu. Kalau dulu mungkin kita menerima aja dan iya memang ini orang tua kita gitu kan. Anak seperti sekarang nggak bisa diperlakukan seperti itu gitu kan. Jadi makanya gimana? Contohnya nih, kita ya harus kayak sahabat lah dengan anak gitu kan. Jadi biar kalaupun si anak itu tuh, kalaupun dia ada masalah di sekolah, di lingkungan, ya maulah jadi curhat gitu kan. Kalau misalnya ada jarak yang sangat jauh nih dengan orang tuanya, nah itu anak tuh tidak akan mau tuh misal kalau ada masalah dia curhat. Kalau misalnya orang tuanya kayak sahabat gitu, sahabat dalam hal yang baik ya. Nah anak mungkin akan mau curhat kalaupun dia sedang mengalami masalah seperti itu kan jadi istilahnya kayak memfilter nih. Kalaupun misalnya akan ada kekerasan atau tindak-tindakan yang istilahnya merugikan yang dilakukan oleh si anak gitu, Mas. Menurut saya ya, jadi panjang kali lebar ini. Iya menarik ya. Tapi ya sih saya jujur ya sebagai orang tua tuh terkait masih gadget lah ya. Gadget tuh anak tuh mungkin bukan hanya saya ya. Anak itu susah banget ya lepas dari HP gitu. Seharian gitu loh, seharian main game juga di online kan. Iya. Kebayang kan ya. Gimana ya? Kalau menurut nilainya ada nggak sih berapa jam sebenarnya idealnya sih anak-anak kayak main gitu? Karena lumayan meresahkan juga sih kalau menurut saya. Betul sih, emang sih. Berjam-jam dan orang tua anak nggak berdaya juga gitu kan. Anak dikasih tahu juga ini sih main game terus. Emang sih main game terus kan. Iya. Itu bukan hanya saya ya yang punya masalah kayak gitu. Diajak orang tua ya. Iya. Yang baik ya. Kita juga agak ngeri juga ya. Gimana kalau mau tirani kemana apa ya? Ada nggak sih berapa jam gitu misalnya sehari itu? Ada yang mengatakan kalau lebih dari 5 jam dalam sehari itu katanya itu sudah kecanduan. Iya, memang betul. Nah, ngeri juga itu bukan hanya 5 jam loh dari pagi. Paling itu kan sampai malam. Disambung lagi siangnya ya. Sampai malam. Apalagi malam gitu kan. Nah,
itu kan jadi cukup meresahkan juga kan. Ya dengan adanya teknologi ini tentu jadi main plus lah ya terhadap anak. Satu sisi jadi apa ya, tapi banyak juga yang ininya ya, main gamenya gitu kan, daripada dia belajar ilmu pengetahuan. Jadi lebih banyak ke gamenya ya. Iya. Nah, itu kan juga masalah juga kan terkait dengan anak-anak lah oleh orang tuanya. Nah, cukup ini ya. Cukup meresahkan. Istri kalau menurut saya pernah baca tuh ya, yang tadi benar. Misalnya kalau udah 5 jam itu memang udah terlalu lama ya untuk 5 jam itu. Nah itu bisa maksimal 2 jam 3 jam lah sehari. Iya, untuk misalnya. Iya, nah tapi ya itu karena jangan ya tergantung usianya juga kan. Misalnya itu kalau untuk bermain ya, untuk game. Karena kan lama-lama apalagi kalau anaknya itu masih di bawah umur misalnya kan. Anak lah istilahnya ya. Kan kasihan juga matanya lelah, ya kan? Mata lelah itu kan rusak gitu kan, lama-lama melototin terus handphone atau mungkin layar ini ya, televisi atau main game gitu kan, PC gitu kan. Nah itu mata kan lelah dan lama-lama dari mata pun itu bisa timbul itu banyak ini mas, dari istilahnya kan ada namanya kalau dari itu tuh dia ada istilahnya ke otak gitu loh. Ada juga itu yang diakibatkan karena keseringan atau lelah dari mata kena radiasi. Itu bisa kadang-kadang sakit kepala gitu kan, tidak bisa tidur, malamnya tidak nyenyak gitu kan, karena itu kena radiasi karena kelamaan kita melihat gadget, kelamaan melihat PC, seperti itu. Kulit juga tidak bagus gitu, seperti itu. Nah itu untuk istilahnya untuk yang fisik ya, yang fisik. Yang misalnya psikisnya ya seperti tadi gitu kan, terlalu lama dengan gadget juga tidak bagus. Jadi anak kurang istilahnya kurang sosialisasi juga dengan lingkungan, dengan sendiri dengan orang tua juga. Misalnya udah orang tuanya pergi pagi pulang malam terus nggak ada komunikasi sama sekali kan, walaupun misalnya disuruh bantu orang tua juga iya kadang-kadang kan zaman sekarang gini ya, misalnya orang tua kadang-kadang sama lagi orang tuanya di depan, ayah depan, sama-sama megang handphone aja gitu kan, nggak ada komunikasi sama sekali, sama-sama megang handphone gitu kan. Padahal kan itu harusnya tuh dimanfaatkan lah momen-momen yang istilahnya kalaupun dengan anak, kapan lagi misalnya Sabtu Minggu atau gimana, jangan sama-sama sibuk sendiri dengan gadget. Meskipun berhadapan-hadapan, sama-sama megang handphone, sama-sama megang gadget, kapan ngobrolnya, ya kan? Kadang-kadang kita juga nih, misalnya kita pergi makan atau apa, kan kita pergi makan bareng-bareng tuh misalnya dengan teman ya, kan kita pengen ngobrol, ya kan? Istilahnya pengen bersosialisasi, udah lama gitu. Tapi kadang-kadang satu meja itu sama-sama sibuk dengan handphonenya masing-masing, nggak ada istilahnya ngobrol jadinya seperti itu ya. Itu kekurangannya juga sih seperti itu mas. Dan untuk kesehatan juga seperti tadi ya, ke mata dan juga karena kan ke otak juga kan, ke kesehatan juga tidak baik karena ada radiasi juga seperti itu. Ya. Tapi memang saya sampai sekarang sih belum dapat ya tipnya gitu. Tadi kalau Zulani kan 2 jam ya, 2 jam 3 jam lah untuk anak ya. Sebentar banget itu kalau menurut saya itu. Belum terasa pasti ada sisa waktu yang sangat banyak gitu kan. Ya. Dan itu masih buat main itu. Artinya memang apa ya? Saya belum dapat lah tip yang jitu itu anak biar nggak terus-terusan main. Katanya nanyanya berapa jam? Ya masih gitu, makanya itu misalnya seperti itu, ya nggak apa-apa lah. Ini kan mungkin itu juga bukannya saya aja lah masalahnya. Tapi ada bagusnya juga loh, kadang-kadang ada positifnya juga Mas Yadi. Kadang-kadang ya maksudnya ya makanya kita itu tidak bisa melihat itu dari sudut pandang satu perspektif aja ya. Kayak gini nih misalnya anak jangan lama-lama misalnya main apa kayak tadi main game atau apa. Kadang-kadang kan sekarang itu apa ada namanya e-sport ya kan? E-sport itu dari games. Itu kan dari games itu kadang-kadang anak udah bisa nyari uang sendiri.
Dia dengan misalnya kayak gini nih, dari YouTube nih dia main game aja sendiri, ngoceh aja sendiri. Nah itu tuh kadang-kadang dia bisa mendatangkan uang, dia bisa nyari uang sendiri juga di situ. Jadi makanya jadi kayak diarahkan ya. Kayak jadi kayak dua sisi mata uang ya. Jadi kadang-kadang ada ini negatifnya, ada juga positifnya. Ya tergantung, maksudnya kembali lagi bagaimana pengarahan dari orang tua tersebut gitu kan. Ada juga positifnya kayak tadi, dia bermain games, tapi kalau dia bisa memanfaatkan, ya kan? Nah, bikin konten main games aja gitu kan. Kadang-kadang banyak yang suka dia mendatangkan cuan kayak gitu kan. Jadi iseng-iseng berhadiah, dia main game tapi mendatangkan cuan. Gitu. Memang ada sih beberapa anak yang punya channel YouTube ya. Iya, makanya kayak gitu. Jadi dua sisi mata uang istilahnya kayak gitu. Iya. Iya, kita lagi live ini. Belum. Kok lagi live? Iya, bentar dulu. Ayo kakak Ivan sini. Kok lagi live komentarin aku? Iya, kita kan ngobrol biasa. Iya. Nggak apa-apa. Gitu. Aja beda. Enggak apa-apa. Tapi tentang ini nih, tentang anak, kekerasan anak. Oh iya, ini mau ngomong juga nih tentang menurut Mas Yadi nih, kan banyak sekali nih sekarang oknum-oknum. Kita balik lagi ke kekerasan ya. Iya. Bukan untuk yang ini tentang psikologis. Jadi kalau tadi kan lebih ke istilahnya psikologis anak ya, tumbuh kembang dan masalah psikologis anak kalau yang tadi ya. Iya. Nah kita balik lagi nih ke pembahasan kita kan tentang kekerasan anak. Nah menurut Mas Yadi itu gimana? Dengan banyaknya oknum di madrasah-madrasah atau pesantren atau mungkin guru pun ya yang melakukan pelecehan ke anak. Maksudnya jadi kan kayak maaf ya, maksudnya jadi kayak karena ada oknum-oknum seperti itu, jadi orang tua yang tadi mau mempesantrenkan anaknya itu jadi was-was loh. Karena sekarang kan bukan hanya anak perempuan ya, anak laki-laki itu udah bisa jadi korban kan, pedofil. Nah itu gimana tuh Mas Yadi kayak gitu tuh? Iya. Dari sisi Mas Yadi nih sebagai orang tua dan yang agak ahli beragama. Iya. Beberapa orang. Tapi meskipun hanya beberapa orang, karena memang disiarkan secara masif pada medsos dan sebagainya kan. Jadi beberapa orang tua juga kayak trauma ya. Iya. Jangan disekolahin di sekolah itu, jangan masukin pesantren gitu ya. Termasuk di pesantren ada juga kan yang belum lama ini kan ada pesantren yang model kakak kelas, adik kelas ya, pernah terjadi penganiayaan juga masalah itu yang kayak gitu. Tapi itu saya pikir dari dulu tuh yang kekerasan tadi ya itu ada juga gitu. Ada juga dulu zamannya belum banyak medsos, belum banyak yang teknologi seperti ini. Sebenarnya ada sih, cuma kan nggak pernah diberitakan. Tapi sebenarnya nggak banyak lah ya, sebenarnya nggak banyak. Nah sekarang kalau sudah lewat medsos ini kan jadi siapa aja tahu gitu kan, apalagi yang agak-agak gimana gitu terhadap ini pesantren misalnya kan, udah mau jadi sekolah di sana. Iya, karena takut ya ada terjadi pelecehan seperti itu ya. Nah kalau saya sih berpendapat itu nggak banyak, nggak banyak sih kecil yang kayak gitu. Masih banyak juga tempat-tempat lain yang bagus gitu, yang bagus lah, yang maksudnya nggak ada seperti itu. Nah kalau kita semua trauma seperti itu, akhirnya nggak jadi kan memasukkan pesantren, nggak mau memasukkan ke madrasah karena ada oknum-oknum yang seperti itu. Nah saya kira ini memang jadi media sosial jadi minus ya. Satu sisi itu jadi menginformasikan, tapi satu sisi jadi bikin trauma orang tua yang kayak gitu. Iya, nah kalau saya pribadi sih nggak istilahnya apa ya, itu jangan terlalu menjadi yang sangat menakutkan gitu, karena pesan-pesannya sih kecil gitu. Ya udah kalau kita mau pesantren pesantren aja, kalau misalkan nggak mau di pesantren itu kan masih ada tempat yang lain gitu. Tapi jangan dijadikan itu alasan kita nggak mau terus mengejas semua pesantren buruk gitu loh. Tuh, terus nggak mau juga masukin anak pesantren misalkan gitu kan, karena ada kasus-kasus seperti itu. Iya. Tapi
aduh gimana ya? Saya sih kalau saya ada beberapa hal kalau menurut saya sih, kalau mau masuk ke pesantren ya memang yang pesantren yang sudah terkenal lah gitu. Terkenal meskipun nggak jaminan nggak ada kekerasan nih. Iya. Tapi ada pesantren yang mungkin ya kecil adalah. Dia terkenal. Saya mohon maaf, bukan berarti saya yang nggak terkenal itu ada seperti itu, enggak juga. Cuma kan masing-masing orang tua punya keinginan anaknya itu aman gitulah ya, iya. Aman di tempat pesantrennya, nggak terjadi kekerasan gitu, nggak takut nanti dilecehkan gitu. Meskipun cuma nggak ada jaminan juga itu misalnya gitu, tapi kan malah yang lebih parah. Kalau menurut saya sih, kita ingin anaknya bisa belajar agama, tapi karena ada kasus seperti itu, udahlah nggak usah masuk pesantren lah. Kalau menurut saya sih itu kurang tepat juga itu. Nah, karena memang ada beberapa kasus seperti ini, sebagai orang tua ya kalau mau masuk pesantren, carilah pesantren yang memang cocok lah ya. Maksud cocok tuh yang sudah terkenal lah gitu. Meskipun Jawa Timur belum lama ini yang meninggal itu sebenarnya terkenal juga tuh. Bukan banyak pesantren yang terkenal loh di Jawa Timur kan? Iya itu, yang waktu itu, iya kita nggak selalu nyebut pesantrennya apa ya? Iya, pokoknya Jawa Timur lah. Tapi aku pikir gini, ya itu kan dari sekian ribu santri, dilalahnya nasibnya anak ini, katakanlah lah, balik Jawa ini dilalahnya dia yang kena gitu. Benar. Jangan sampai dari ribuan yang lain juga yang berhasil. Santernya di situ dengan ilmu agamanya menjadikan buruk dengan ada kasus ini satu ini gitu. Nah, pokoknya sih itu sih maksudnya kalau mau masuk pesantren aja, cuma memang silakan aja pilih itu, pilih mana yang kira-kira ini pesantren udah terkenal gitu. Nah, bukan berarti yang terkenal itu juga ada kasus kayak gitu. Cuma maksudnya kan buat jaga lah ya. Balik lagi kan ke oknum ya. Misalnya lagi nih, ya maaf ya, ada yang model semacam pesantren yang pesantren apa ya, ada yayasan yang biasanya yayasan semacam pesantren juga yang gratis ya, yang gratis, kemudian itu malah ada oknumnya kan, gurunya malah melecehkan gitu kan. Nah saya kurang cocok nih, ya, itu pribadi ya. Jadi kalau pesantren yang berbayar aja yang biasa gitu. Tapi bukan berarti yang gratis juga semua rentan kejahatannya gitu juga ya. Saya tidak akan seperti kayak gitu sih. Cuma agak khawatir gitu kan, khawatir mending yang misalkan yang profesional. Itu sih kalau sebagai ini orang tua agak sedikit khawatir, cuma kan ya sudahlah gitu kan. Kalau jangan sampai akhirnya juga nggak jadi pesantren anaknya. Seperti itu. Lagi pula kan kemarin kalaupun yang oknum yang saya tahu ya, kalau untuk oknum yang penjahat apa istilahnya yang melakukan kekerasan secara seksual itu kan Mas Yadi ya, nah itu kan bisa dikenakan tuh sanksi pidana kan. Sebenarnya mungkin kan ini nih teman-teman ya kalau yang belum tahu itu yang melakukan kekerasan seksual seperti yang oknum yang di pesantren ataupun guru misalnya kan itu melakukan kejahatan seksual atau kekerasan seksual itu ada sanksi pidana 15 tahun penjara dengan denda sebesar 5 miliar seperti itu teman-teman ya kan Mas Edi. Nah apalagi ditambah nih sepertiga karena dilakukan oleh orang yang istilahnya dipercaya atau wali atau dilakukan dengan orang yang dipercaya ataupun wali itu ditambah sepertiga lagi hukumannya. Nah kenapa? Karena kan harusnya wali itu melindungi, mengayomi, membimbing. Nah ini kan malah melakukan kejahatan. Jadi di sepertiga dari 15 tahun ditambah lagi tuh sepertiga karena dilakukan oleh pihak yang memang pelakunya tuh terpercaya tersebut. Seperti itu teman-teman. Ya nggak Mas Edi? Nah, ya kira-kira seperti itu. Mungkin Mas Edi disapa-sapa dulu nih teman-teman yang bergabung. Iya, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya terkait dengan anak, kasus anak yang pernah terjadi di mana seperti itu. Iya, tapi apa ya? Banyak juga ya yang kayak kasus pelecehan sakit. Maksudnya anaknya. Iya, banyak sekali. Iya. Pokoknya udah lama sih. iya, menurut ini aja Mas,
menurut hasil survei dari kita data-data gitu kan dari lembaga data itu kekerasan terhadap anak bagi pelecehan seksual itu sebanyak 859.000. Seperti itu banyak sekali gitu loh. Itu untuk pelecehan kekerasan seksual kepada anak. Seperti itu. Jadi apalagi ini banyak sekarang korban juga anak-anak ya. Anak menjadi korban, ada yang meninggal ataupun dilecehkan seperti itu ya. Kita miris sekali dengan kejadian seperti itu nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengalami atau mau bertanya tentang masalah tindak ada kasus kekerasan terhadap anak di sekitar ataupun mungkin yang inilah yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, boleh ya kan Mas Edi? Iya, bisa ditanyakan langsung di live kita juga boleh. Nanti kalau kita peranakan beda lagi kalau peranakan Mas Edi, bukan tentang anak, peranakan beda lagi. Itu ya, itu boleh ditanyakan nanti insya Allah kalau kita mampu kita akan jawab langsung di sini juga gitu. Nah ini nih udah ada yang komen, mungkin bisa dibaca Mas Yadi dari Mihardi Bapas ya. Bapak Mihardi Bapas. Pak Akhiri Mihardi ya, kita baca ya. Ya. Yang dari polemik anak yang belum berumur 18 tahun mengalami perceraian ya. Mengenai harta gonogini. Nah, ini Mas Yadi nih untuk harta gonogini nih udah ahlinya ini. Pergonoginian. Ayo silakan Mas Yadi gimana? Pertanyaan yang berat nih. Anak katanya kan belum 18 tahun menikah tapi cerai nih. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke arah mana nih? Nah, mungkin ini lebih ke harta gonogininya. Gitu. Kalau saya pendapatnya gini, Pak Akhiri Mihardi ya. Nah, ada juga sebenarnya kalau masalah PK Bapas nih. Untuk masyarakatan. Kalau 18 tahun berarti menikahnya kapan nih? Kalau saya memang gitu kan. Berarti dia kalau sebelum undang-undang perubahan undang-undang perkawinan yang baru kan 2019. Itu laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Nah, kita asumsikan mungkin dia memang menikahnya sebelum undang-undang ada perubahan undang-undang perkawinan itu ya. Tapi sebenarnya kalau 18 tahun buat perempuan sudah boleh gitu kan menikahkan yang belum perubahan ya. Iya. Ya, kalau yang laki-laki belum boleh kan karena 19 tahun. Nah, cuma kan nggak ngerti nih. Kalau saya membayangkan sih misalnya dulu ada dispensasi ya, dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan meskipun usia 18 tahun boleh kan menikah kan, sudah ada dispensasi pernikahan, putusannya dari pengadilan karena ada sesuatu hal meskipun belum 19 tahun boleh menikah. Nah sekarang perceraian gonogini. Ya saya pikir sama aja kan ketika dia udah menikah. Kalau gonogininya dihitung aja ketika nikahnya dia udah berapa tahun gitu kan. Iya benar. Gimana Pak Mihardi? Kira-kira sih gitu maksudnya. Gonogininya itu gimana? Karena gonogini, iya kan dibagi dua kan. Perceraian bagi dua, gitu kan. Kalau kata gonogini. Nah, satu lagi, ketika menikahnya sekarang nih di atas 2018, jadi 19, kan dalam perubahan undang-undang perkawinan laki-laki 19 tahun, perempuan juga 19 tahun ya, dia baru 18 tahun. Sebenarnya secara undang-undang memang boleh, tapi kenapa dia bisa nikah resmi misalnya ya? Saya mengasumsikan dia nikah resmi, kan? Artinya pasti sudah ada dispensasi kembali tadi itu dari pengadilan itu. Ada dispensasi karena ada sesuatu hal orang tuanya kan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama misalnya Muslim kan untuk anak ini yang belum 19 tahun bisa nikah gitu. Kalau memang sudah bisa nikah harta gonogininya sama saja kan, ya nggak sih, dibagi dua gitu. Iya. Kira-kira kayak gitu sih Pak Akhiri Mihardi ya, sebagai kawan saya. Ini ditambahkan sementara nikahnya belum mendapatkan legalitas. Karena mungkin masih anak. Nikah siri mungkin ya. Mungkin kan masih kalau anak. Kalau belum legalitas berarti nikah siri ya. Iya. Kalau Pak Akhiri Mihardi, ya kita sama-sama orang hukum ya. Kata gonogininya mungkin gimana nih? Nikah siri kan emang perkawinan yang tidak dicatatkan, belum tercatatkan atau tidak dicatatkan.
ya secara hukum nggak ada harta gono gini, iya nggak? Iya nggak? Iya. Nggak ada harta gono gini. Iya. Kalau baru nikah sendiri. Karena kan tidak sah secara hukum. Secara hukum, secara undang-undang dia malah dianggap tidak ada pernikahan ketika menikah siri karena tidak diserahkan. Iya betul. Mengenai harta yang ada dalam pernikahan itu dibawa masing-masing. Iya. Misalkan yang perempuan membawa yang perempuan, yang laki-laki membawa laki-laki. Dan sebenarnya secara hukum ya dan agama ya nggak ada kewajiban untuk memberi nafkah. Tapi ya secara agama tentunya punya kewajiban lah ya menikahin. Tapi sebenarnya secara agama gini deh. Misalnya dia punya kewajiban nafkah, misalkan harta gono ini mau dibagi secara kekeluargaan ya misalnya ya. Misalnya ya itu di luar pengadilan ya, pengadilan. Ya, terus kemudian apalagi nih salah satunya meninggal dapat waris gitu kan. Ya kalau misalkan dalam agama, tapi ketika kita membawanya ke undang-undang negara, undang-undang perkawinan, tidak bisa. Nikah siri itu dianggap tidak ada perkawinan, artinya tidak ada kewajiban berikan nafkah. Ketika salah satu meninggal dunia tidak ada warisan, gitu kan? Tidak ada warisan. Kemudian apalagi nih harta gono guni pun nggak ada, gitu kan? Nggak ada ketika dia menikah siri. Ya kalau dalam perkawinannya masing-masing punya harta di bawah masing-masing gitu kan perceraiannya kan ada harta gono gini lah gitu kan. Iya betul. Satunya si perempuannya bekerja dapat gaji 10 juta, laki-lakinya ini masih anak ini. Misalnya, iya misalnya gitu kan. Ini misalnya nggak bekerja kan, itu kan harta gono gini sebenarnya. Ya kalau pernikahan sendiri di bawah masing-masing. Kira-kira seperti itu sih. Ada lagi pertanyaan nih. Ada lagi pertanyaan. Mungkin tadi sudah ya Pak Mihardi ya dijawab karena jadi belum sah. Dan kalau misalnya anak yang belum cukup umur bermasalah dengan hukum, apakah bisa dipenjara di saat itu juga atau tunggu saat anak tersebut sudah dewasa ya? Jadi silakan Cici yang jawab nih. Iya. Jadi belum cukup umur dia bisa dipenjara saat itu atau menunggu dewasa gitu. Oh iya, oke. Nah ini menjawab pertanyaan dari N ya. Nah ini N. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita coba jawab ya. Nah kalau misalnya jadi sama-sama ya. Yang tadi mungkin pertanyaannya kan berkonflik ya, namanya berkonflik dengan hukum. Ini masih di bawah umur nih. Nah itu tetap untuk hukumnya tetap diproses kalaupun dia melakukan tindak pidana kejahatan, tapi dia nanti ditempatkannya itu istilahnya selnya itu atau penjara ya, penjara lah, penjaranya itu berbeda, tidak disatukan dengan orang-orang dewasa seperti itu. Jadi ada terpisah. Kalau anak tuh namanya apa ya? LPKA. Bukan yang penjara untuk anak itu LPKA ya. Nah di LPKA, nah itu jadi terpisah dengan orang dewasa. Nah tapi untuk proses misalnya penjatuhan berapa tahunnya misalnya ya tindak pidana penjaranya, nah itu masih proses, ditunggu sampai anak tersebut dewasa 18 tahun seperti itu. Nah jadi nanti kalaupun misalnya anak itu masih sekolah misalnya, itu ada tetap dia ada bisa bersekolah gitu kan, tapi didampingi oleh petugasnya dan juga dari ini untuk dari lembaga juga ya. Ada dari lembaga perlindungan anak yang nanti mendampingi juga sampai ke sekolah gitu, dan nanti pulang sekolah ya kembali lagi ke LPKA tersebut. Jadi nanti di LPKA itu si anak itu diajarkan juga keterampilan, misalnya mungkin kayak menjahit atau misalnya keterampilan lainnya seperti itu sambil menunggu dia penahanan sampai dia usia 18 tahun tersebut. Seperti tetap diproses ya Bapak atau misalnya Ibu M nih, kalaupun anak melakukan tindak pidana itu tetap diproses meskipun masih di bawah 18 tahun. Jadi jangan mentang-mentang belum berusia 18 nih nggak akan dipenjara. Diponis, nah ponisnya itu menunggu sampai usia 18 tahun tersebut. Tapi tetap diproses. Nah ponisnya nanti di persidangan lagi nih sampai usia 18 tahun tersebut. Seperti itu. Tadi masih tetap sekolah sih Mas? Kalau itu ada yang masih bisa sekolah, nah itu tapi nanti didampingi oleh si petugas. Setelah usia berapa itu? Apanya?
setelah usia 18 tahun apa sebelum? Sebelum yang dia masih di Padahal LPKA udah divonis itu kan. Ya, udah divonis ya. Tapi Iya. tetap sekolah. Iya, betul. Nah, Gimana? tetap oke. Nah, maaf jadi ini untuk vonisnya karena kan persidangannya ya tertutup ya. Ya. Nah, vonisnya misalnya berapa tahun nih? Tadi kan 15 tahun ya. Biasanya kalau per anak tuh setengahnya nih. Setengahnya kalau pelaku kan misalnya 15 tahun penjara untuk korban anak. Tapi kalau pelakunya anak dari misalnya 15 tahun dia biasanya kata anak setengahnya 7 tahun. 7 tahun itu pidana penjaranya. Nah, itu tetap setelah keluar vonis, nah itu di LPKA tersebut menunggu sampai usia 18 tahun tersebut. Seperti itu Mas Yadi. Jadi kalaupun misalnya ada yang bersekolah nih, itu tapi didampingi gitu. Tapi nggak diborgol, nggak apa ya, enggak. Karena kan kita tetap Ya, karena namanya anak tetap mendapatkan haknya ya. tetap betul. Tapi didampingi dan diberikan nanti keterampilan kalaupun di lembaga pemasyarakatan untuk anak tersebut seperti itu. Jadi nanti ada juga pembekalan seperti misalnya dia dalam bentuk kerohanian atau seperti itu juga ada. Seperti itu. Jadi tetap ya diproses untuk hukumnya seperti itu. Untuk N ya. Ya, ada lagi Mas Akhirin ya, buka rumpa. Saya bisa Libatkan kami PK Bapas mengenai ABH. Oke. Mungkin lain waktu ya. Iya, bisa. Nanti akan bergaduh lain waktu Mas Akhirin karena kita udah agak lama juga di 1 Iya, jam. benar. Betul. Lain waktu kita mungkin Mas Akhirin kita ikut libatkan ya untuk ikut nongol nih, ikut berbicara ya. Insya Allah ya lain waktu. Iya, betul. Karena kita udah cukup lama juga ngobrolnya. Udah berapa ya? Kalau nanti Mas Akhirin masuk, kita bakal lebih lama lagi nih. Betul sekali. Jadi udah masuk untuk istirahat juga sebenarnya. Oke. Nah, mungkin tapi satu lagi nih pesan saya nih Mas Yadi ya, dan untuk ke teman-teman yang ikut join juga. Nah, saya sebagai penyuluh hukum yang memang spesifikasinya itu lebih ke perlindungan anak ya dan perempuan. Nah, itu menghimbau gitu kan, dari kami menghimbau supaya lebih dimasifkan lagi nih untuk meningkatkan peran-peran misalnya mungkin dari desa-desa, sekolah, komunitas. Nah, itu untuk disarankan memperkuat pencegahan perkawinan anak gitu loh. Ya, jadi pencegahan perkawinan anak itu kita harus masif ya ini untuk mencegah. Nah, itu karena itu bisa menjadi cikal bakal timbulnya kekerasan terhadap anak seperti itu. Nah, itu kan penting nih untuk kenapa? Dalam hal kesehatan juga penting kan, perkawinan anak kalau terjadi perkawinan di bawah umur ini satu untuk mencegah stunting juga, ya kan? Seperti itu. Yang kedua, dalam hal psikologis juga namanya anak kan belum matang tuh dalam hal pikiran atau apa, itu rentan terjadi tindak KDRT kayak gitu kan. Nah, atau kekerasan seperti itu. Jadi kita ayo masifkan untuk pencegahan tindak perkawinan dini. Karena kan sekarang banyak yang istilahnya dibolehkan ya. Istilahnya dibolehkan mungkin karena maaf nih, udah hamil duluan, istilahnya kan orang tuanya malu, jadi ya udahlah dikawinin dulu meskipun enggak resmi misalnya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ayo kita dispensasi ya. Jadi benar. jangan nikah siri apa kayak gitu contohnya. Tapi minta dispensasi ke pengadilan. Nah, itu dia. Bisa nikah resmi. Iya. Nah, ini kan sekarang udah bisa tuh ya dispensasi anak, tapi saya menolak tuh. Si N ngucapin terima kasih Kak. Terima kasih kembali ya. Oh iya, sama-sama terima kasih kembali. Semoga memuaskan jawabannya ya. Seperti itu. Jadi, nah, ayo kita maksudnya masifkan untuk mencegah dispensasi untuk perkawinan anak itu, karena tidak akan baik secara baik psikologis maupun secara fisik juga gitu untuk kedepannya gitu kan. Seperti itu. Lebih baik kita kan mencegah daripada mengobati. Itu aja. Ya, artinya gini. Tadi jika ada yang terjadi anak masih di bawah umur dan harus dinikahkan, ya maaf ya terjadi kecelakaan hamil di luar nikah. Iya. Sebenarnya bisa nikah resmi, mengajukan dispensasi ke itu pengadilan langsung, jangan nikah siri ya dia dari nikah resmi ya, tapi bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Ya, tapi kan tetap anak, Mas. Nah, masalah artinya jadi nikah resmi maksudnya gitu. Ya kan mau kalau udah hamil harus dinikahkan. Bayangan saya kayak gitu. Bukan nggak dinikahkan atau malah nikah siri gitu. Diajukan ke pengadilan agama untuk minta dispensasi. Itu bisa nikah resmi gitu. Iya.
seperti itu sih kira-kira. Iya, makanya kalau bisa sih kita istilahnya mencegah lah Ya. untuk yang perkawinan anak itu atau dispensasi itu ya, karena kan resikonya juga banyak ya. Yang pertama semua harus ada solusi. iya, gitu. bisa kasusnya itu terjadi. Gitu, tapi kalau udah kadung seperti Ya, itu kan memang mau sih, kan. memang ya. Iya. Nah, itu ada solusi. Nah, itu dia makanya. Iya, makanya jadi pro pro kontra nih dengan adanya dispensasi pengadilan terhadap pernikahan di bawah umur itu. Enggak, itu sebenarnya solusi. Artinya emang nggak akan mau misalnya anak di luar masih di bawah umur nih hamil misalnya itu kan nggak mungkin dia nanti melahirkan anaknya tanpa ada orang tua, nggak ada bapaknya kan. Nah, solusinya itu coba dispensasi untuk bisa nikah resmi. Iya. Itu sih enggak semua orang tuh aku pikir sih nggak ingin anaknya terjadi seperti itu. Iya sih, maka mudah-mudahan ya nggak terjadi seperti itu. Jadi kita tekankan lagi nih resiko perkawinan di bawah umur atau kepada anak itu. Jadi bisa rentannya timbul KDRT, kekerasan terhadap anak, persoalan finansial mungkin kan, namanya belum kerja ya. Nah itu memicu KDRT juga gitu kan. Resiko stunting tinggi dan juga tidak terpenuhinya pendidikan anak seperti itu. Dan juga ini nih, kalau teman-teman misalnya ada yang keluarganya atau tetangganya mengalami ada kasus kekerasan terhadap anak, bisa melaporkan ke ada hotline-nya nih Mas Yadi. Iya, gimana? Itu di hotline-nya itu di Sapa ya. Jadi sana perlindungan anak gitu kan. Perlindungan anak di 129 hotline-nya. Nah, ini untuk nomornya. Nah, ini untuk nomornya ini dari Kementerian PPA. Gitu kan. Iya. Nah, itu Sapa di 129 hotline-nya itu ya, ada WhatsApp-nya di 08 satunya 3 kali 129 seperti itu. Itu untuk hotline ya, dan untuk nomor WhatsApp-nya di Sapa gitu kan. Sistem perlindungan anak gitu dari Kementerian Perlindungan Anak. Seperti itu aja nih teman-teman ya. Mungkin untuk hari ini seperti itu aja. Oh gitu. Iya. Lumayan ya. Iya, waduh berapa jam kita ya? 1 jam lah. Oh iya. Jam lebih. Oh, pas ya. 1 jam lebih ya, oke. Makasih banyak ya Sama-sama. si Cilani sebagai Sama-sama. ahli penyuluh. Oh, belum ahli juga lah. Oh iya, betul. Udah ada teman-teman semua yang hadir di sini ya. Iya, terima kasih nih sudah untuk kita semua. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi dengan Di tema-tema materi-materi yang lain ya. Betul sekali. Terima kasih Yang semuanya. pastinya hukum ya. Iya. Ya, tentang hukum. Ya, kalau mau materi yang lain boleh sih kalau Pak Cilani. Oh, tidak juga. Enggak, yang ini kita kan khusus hukum ya, teman-teman Iya, ya. Karena iya. kan kita juga ini. Oke, Betul, siap. oke. Terima kasih juga nih ke teman-teman yang udah bergabung ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Makasih. Nah, ini ya. Akhirnya ya.